Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hmm? Eh, sebentar, itu anunya. Nah, benar nggak? Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi menyebut banyak kendaraan yang bisa digunakan sebagai sarana framing jahat. Untuk itu, menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar dibuktikan saja terkait tudingan dirinya masuk finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Menurut Jokowi, jangan asal membangun framing jahat atau menebar fitnah. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Manipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Daya apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politik? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Kedua Reaction, dan seperti biasa kita akan selalu membahas hal-hal terbaru dari kondisi politik di Indonesia dan situasi pemerintahan di Indonesia maupun tokoh-tokoh politik yang sedang diperbincangkan. Dan kali ini kita akan membahas mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kembali mengingatkan masyarakat dengan istilah-istilahnya yang viral. Iya, nggak tahu kok, tanya saya. Pasti kalian pernah mendengar kata-kata ini. Nah, ketika dikonfirmasi tentang beliau masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia di salah satu organisasi non-pemerintahan dunia, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hal apa, kenapa dia dikatakan sebagai tokoh yang korupsi. Bahkan dia mengatakan bahwa banyak hal, banyak jalan untuk memframing tentang dirinya, sehingga dia dicitrakan sebagai tokoh yang disinyalir sebagai terkorup, sehingga citranya menjadi negatif. Nah, atas dasar ini kemudian Jokowi meminta bukti jika ia dikatakan sebagai tokoh terkorup, karena dia merasa tidak tahu hal tentang apa yang dituliskan oleh lembaga tersebut. Nah, untuk mengingatkan teman-teman, mengingatkan kalian semua bagaimana Jokowi terkenal dengan jargon-jargon. Ya, tidak tahu kok, tanya saya. Berikut beberapa video untuk mengingatkan kita semua tentang bagaimana Jokowi ini kok seolah-olah tidak pernah tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Berikut videonya. Lo gak tahu kok, tanya saya. Lo yang tahu. Bapak suka banget sama kecebong. Kenapa ya kok suka kecebong? Nah, Orang tuh tuh. biasanya sukanya kucing gitu ya, burung. Kok ini suka kecebong tuh kenapa ya? Ya tanya bapak, jangan tanya Ini saya. sebagai putra bungsu. Kenapa ya kok suka kecebong? Orang Nah, tuh tuh. biasanya sukanya kucing gitu ya, burung. Kok ini suka kecebong tuh kenapa ya? Yang tahu. Kota Semarinda. Ya, lagi empat lagi. Bapak ya bro. Kok tanya bapak lo? Mana ini? Lo nggak tahu? Tanya saya. Ayo, tiga lagi. Presiden Joko Widodo mengaku tidak mengetahui dengan jelas isi keputusan Presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat negara. Nggak, artinya apa itu, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian itu sudah men-screening apakah itu akan berakibat baik dan tidak baik untuk negara ini. Perpres nomor 39 tahun 2015 mengatur perubahan nilai tunjangan uang muka kendaraan bermotor dari Rp116.500.000 menjadi Rp210.890.000.
Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Perpres tersebut. Namun, ia menganggap kebijakan itu tidak tepat dilakukan. Saya kira saat ini bukan saat yang baik. Yang pertama karena kondisi ekonomi, yang kedua juga dari sisi keadilan. Presiden Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Menurut Presiden, angka pertumbuhan akan merangkak naik imbas penyerapan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten kota serta belanja BUMN dan swasta. Meski demikian, Jokowi mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November Desember gini. Ngebut, Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama. Mestinya seperti itu. Ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita. Dan semua negara memang kondisinya mirip. Anak-anak Indonesia semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi. Pak, saya ingin tatap muka, Pak. Sudah kelamaan di rumah jenuh. Ya. Betulnya kan kita rencananya di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi. Tetapi pandemi virus corona apa itu anunya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau jadi presiden ngapain aja? Iya, Pak. Ngapain aja, Pak? pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek ngecek jalan bagus enggak, ngecek waduk-waduk, ngecek airport gitu. Ya udah anak-anak, jadi yang paling penting jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker ya. Ya, itu tadi video tentang bagaimana Jokowi seolah tidak mengetahui atau seolah tidak tahu hal apa yang ia lakukan sehingga dikategorikan masuk sebagai tokoh terkorup di dunia. Sebagaimana yang dinominasikan oleh lembaga non-pemerintahan yang menempatkan dirinya bersama dengan mantan-mantan kepala negara di luar negeri. Nah, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Jika ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.